KBR Inspiratif Terpercaya. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam program khusus KBR yang dipersembahkan oleh Pusat Penyuluh Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selama 1 jam ke depan, saya Indra Saputra akan menemani Anda dalam program khusus KBR. Dan tema pada pagi hari ini adalah peran penyuluh sosial masyarakat di masa pandemi COVID-19. Hari ini di studio juga sudah kedatangan tamu-tamu istimewa kita. Nanti akan kita sapa satu persatu ya. But anyway, saudara, wabah COVID-19 telah menjadi pandemi global yang menyerang seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 juga masih terus berlangsung meski kita saat ini sudah memasuki masa kenormalan baru. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memerangi COVID-19, termasuk beberapa kebijakan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan untuk memperkuat dan mendukung kebijakan tersebut, tentunya sangat dibutuhkan tenaga dari sumber daya manusia yang mensejahterakan. Dan untuk memperkuat dan mendukung kebijakan tersebut, tentunya sangat dibutuhkan tenaga dari sumber daya manusia kesejahteraan sosial. Dan untuk memperkuat dan mendukung kebijakan tersebut, tentunya sangat dibutuhkan tenaga dari sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang ada di lini masyarakat langsung seperti halnya penyuluh sosial masyarakat. Lalu, apa saja upaya yang dilakukan oleh penyuluh sosial sebagai garda terdepan dalam memberikan komunikasi, informasi, motivasi, dan edukasi pada masyarakat? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di program khusus KBR yang bisa Anda simak di 103,4 DFM Jakarta. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu istimewa kita. Ada 4 tamu istimewa kita di studio ini. Ada yang pertama Ibu Susi Dwi Harini selaku perwakilan Dinas Sosial DKI Jakarta. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Indra. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Wow, alhamdulillah. Lalu selanjutnya ada Bapak Nur Sidik selaku koordinator penyuluh sosial DKI Jakarta. Iya, selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi. Dan selanjutnya dari Pensosmas atau penyuluh sosial masyarakat DKI Jakarta, ada Mas Sultan dan juga Mas Samiaji. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah. Amin. Dan langsung saja mungkin akan saya tanyakan karena banyak banget nih pertanyaan di kepala saya nih Bu. Pertama untuk Ibu Rini dulu ya. Iya, siap. Sebenarnya Bu, apa sih yang disebut dengan penyuluh sosial masyarakat? Dan sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dibentuknya penyuluh sosial masyarakat? Tujuannya itu apa? Oke, sebelumnya saya sebenarnya terima kasih loh diundang di Sama-sama Ibu. radio ini gitu ya. Karena hari ini, pagi ini kita diundang juga dengan sahabat-sahabat saya. Ini sahabat-sahabat saya ini yang ada di garda terdepan. Wow. Ini perpanjangan Terima kasih, tangan Bu dari Rini. pemerintah yang sampai ke grassroots. Yes. Iya. Ya kalau pemerintah itu punya keterbatasan ya, punya keterbatasan tidak bisa langsung menjangkau ke akar rumput. Nah, melalui teman-teman ini, sahabat-sahabat saya ini, tenaga penyuluh sosial ini mereka melakukan ada 4 fungsi ya. Jadi 4 fungsi tenaga penyuluh sosial di masyarakat itu. Yang pertama adalah mereka melakukan fungsi komunikasi. Bagaimana mengkomunikasikan program kegiatan kita sampai ke akar rumput, sampai ke masyarakat level terbawah. Nah, dengan mengkomunikasikan, kemudian mereka juga fungsinya sebagai informan, ya, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan semua program yang ada di pemerintah. Kemudian selain melakukan komunikasi dan informasi, mereka juga mempunyai tugas untuk memotivasi. Tuh, luar biasa. Jadi memotivasi, mempengaruhi masyarakat sehingga yang tadinya mungkin ada yang antipati, mungkin yang tanggapannya kurang bagus terhadap program-program kami, ini disampaikan oleh mereka adalah corong-corong kami ya sampai ke masyarakat. Selain itu tugas yang paling penting adalah juga mereka mengedukasi masyarakat. Nah, dari keempat fungsi ini
mereka sebenarnya setelah kita rekrut, setelah kita seleksi, kemudian dilakukan semacam pelatihan, kemudian pendampingan juga yang dilakukan oleh baik Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial. Demikian. Oke, tapi sebenarnya dari kapan sih Bu Pensosmas ini dibentuk? Kalau boleh tahu. Ya, sebenarnya profesi penyuluh sosial di masyarakat ini sudah lama gitu ya, sudah lama. Cuman memang setiap kali pemerintah berganti, nah ini kemudian dilakukan pembaharuan gitu ya, inovasi-inovasi sehingga tenaga penyuluh sosial masyarakat yang seperti teman-teman ini baru terbentuk ini tahun kedua ya. Jadi tahun kemarin kita rekrut 2019 dan ini di tahun 2020 ini tahun kedua mereka berkiprah di masyarakat, terutama di masyarakat DKI Jakarta. Oke, baik. Nah, ngebahas soal perekrutan, saya mau ke Bapak Nur Sidik dulu nih. Sebenarnya Pak, siapa aja sih yang bisa menjadi penyuluh sosial masyarakat? Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Mas Indra, Selamat pagi, Pak. untuk sebenarnya siapa saja masyarakat atau warga DKI itu boleh saja untuk menjadi penyuluh sosial atau Pensosmas sepanjang dia mempunyai tadi jiwa sosial dan sukarela. Oke. Gitu. Oke. Dan sebenarnya ada nggak sih syarat khusus untuk menjadi penyuluh sosial masyarakat? Oh iya, ada syarat untuk menjadi seorang penyuluh sosial masyarakat itu dia minimal pendidikan SLTA. Oke. Usia minimal 23 tahun, terus mempunyai kemampuan koordinasi dan bekerja sama dengan elemen masyarakat, bukan ASN ya, aparatur sipil negara, terus berdomisili sesuai dengan KTP, diharapkan mampu kondisi sekarang ini udah era digital, setidaknya memanfaatkan atau menggunakan teknologi informasi. Oke. Dan yang tak kalah penting itu kita harus mendapatkan rekomendasi dan legalitas dari, kalau di daerah itu kepala desa, karena kita di kota, jadi rekomendasi dari Pak Lurah. Oke. Gitu. Dan untuk prosesnya seperti apa Pak? Proses penerimaannya? Ya, proses penerimaan tadi sudah diawali oleh Bu Rini, bahwa untuk prosesnya itu yang pertama memang kita tadi rekomendasi dulu dari para lurah. Selanjutnya kita diseleksi. Setelah hasil seleksi ini baru kita ada yang namanya pemantapan. Bahkan langsung kita luar biasa ini memang diajak orientasi gitu. Itu sih. Oke, baik. Dan tadi kan Ibu Rini juga sempat bilang kalau tugas Pensosmas itu macam-macam. Sebenarnya bisa dijelasin nggak sih satu persatu, kayak pendampingannya kah atau hal-hal lainnya yang langsung Bapak rasakan di lapangan? Iya, kalau di kita yang pertama, kita tadi edukasi itu yang paling penting, kita memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kegiatan sosial dari pemerintahan, dari mulai pemerintah kota sampai dengan kementerian. Itu yang pertama. Yang selanjutnya kita juga membantu bagaimana proses kegiatan ini berjalan lancar di masyarakat. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur Sidik untuk jawabannya. Baik. Karena waktu kita terbatas, abis ini bakal kita lanjutin obrolan kita lagi. Siap. Jadi untuk para pendengar, jangan kemana-mana, tetap di program khusus KBR yang akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Masih Anda dengarkan program khusus KBR yang dipersembahkan oleh Pusat Penyuluh Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan masih bersama dengan tamu-tamu istimewa kita pada pagi hari ini. Ada Ibu Susi Dwi Harini, ada Bapak Nur Sidik, ada Mas Sultan dan Mas Samiaji.
kita pengen lebih dalam lagi ngebahas soal tadi Bu, tugas-tugas yang mungkin banyak orang yang kurang tahu sebenarnya tugasnya tuh lebih apa sih secara rincinya Bu. Iya. Ya, gini Mas Indra, teman-teman penyuluh sosial yang ada di DKI Jakarta ini memang kita rekrut dari tenaga pendamsos kita. Pendamsos itu adalah tenaga pendata dan pendamping sosial. Oke. Nah, sehari-hari mereka itu tugasnya adalah melakukan pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial atau data DTKS. Nah, data ini teman-teman ini menjadi garda terdepan apa? Untuk melakukan pendataan bagi warga yang sesuai kriteria masuk ke dalam DTKS. Data DTKS ini apa? Data DTKS ini adalah data yang digunakan oleh semua instansi dalam rangka penanganan kemiskinan. Nah, ini sebenarnya sudah kita lakukan sebelum COVID, sebelum masa COVID ya. Jadi di 3 tahun yang lalu kita sudah melakukan rekrutmen terhadap teman-teman ini untuk menjadi pendamsos. Jadi pertama tugasnya adalah melakukan pendataan untuk warga yang tidak mampu untuk masuk ke dalam DTKS ini. Selain itu juga sebagai pendamping sosial. Pendamping sosial itu apa? Pendamping sosial ini adalah orang yang mendampingi ketika ada warga yang bermasalah sosial. Misalnya di masyarakat kita ketemu dengan penyandang psikotik ya di jalanan misalnya. Ini dari laporan warga ke lurah gitu ya. Karena posisi teman-teman ini ada di setiap kelurahan di DKI Jakarta. Betul. Kita mempunyai 801 tenaga seperti mereka. Ya, tugasnya base-nya ada di kelurahan. Ya, setiap terjadi permasalahan sosial yang ada di kelurahan, merekalah ini duta-duta kita. Wow. Duta sosial. Wah, tepuk tangan Terima dong. kasih. Keren. Terima kasih Ya. Bu Rini. Iya. Jadi selain melakukan penyuluhan tadi, tetapi untuk melakukan penyuluhan kan syaratnya salah satunya adalah dibekali dengan semua pengetahuan. Jadi bagaimana dia mampu menyampaikan penyuluhan, mengedukasi masyarakat, menyampaikan informasi ke masyarakat kalau otaknya tidak dibekali dengan berbagai macam informasi, pengetahuan seperti itu. Maka teman-teman ini secara berkala ini kita update terus. Jadi perkembangannya selain melakukan pendataan, pendampingan sosial juga terkait dengan semua program yang kebijakan-kebijakan dari kebijakan gubernur, kebijakan nasional presiden ini masuk dulu ke mereka sehingga mereka mampu menyampaikan kepada masyarakat ya. Kadang-kadang masyarakat ini juga kan gini, kalau mendengar gitu ya, belum tentu mereka itu akan langsung mengerti. Tetapi kalau mereka menjelaskan kepada masyarakat, Pak, Bu, sebenarnya seperti ini. Misalnya bantuan sosial, bagaimana riwahnya kemarin itu, gitu ya. Kalau ditanya siap nggak sih sebenarnya pemerintah? Nggak ada satupun pemerintah di dunia ini yang menghadapi COVID yang tiba-tiba kemudian menyatakan siap, pasti tidak siap. Nah, dari dari kondisi yang demikian ini, peran penyuluh sosial ini yang ada di tengah-tengah masyarakat ini kemudian menyampaikan segala informasi terkait COVID, penanganannya, kemudian bagaimana langkah-langkah antisipasinya, termasuk juga mengenai bantuan yang kemudian disiapkan oleh pemerintah. Melalui mereka ini informasi ini sampai ke masyarakat sehingga bisa meredam yang namanya tadinya gejolak yang ada di masyarakat. Paling tidak dengan adanya penjelasan dari teman-teman bisa mengerti, oh ternyata yang berhak menerima ini tidak semua yang warga yang ada di kelurahan tersebut gitu ya. Karena apa? Karena memang ada kriteria gitu ya. Kalau kemarin kan seolah-olah kalau ada bantuan ini semua merasa berhak seperti itu ya. Nah, dengan teman-teman ini menjelaskan bahwa yang berhak yang kita prioritaskan adalah yang kriterianya adalah A, B, C, D sedemikian. Apa aja tuh Bu kriterianya Bu? Oh, kriterianya banyak. Mungkin kalau kriterianya misalnya ya mereka adalah bukan PNS
ASN ya, bukan anggota TNI TNI Polri, bukan juga pensiunan seperti itu. Kemudian penghasilan mereka Di ada atas 5 juta, Bu. di bawah Di 5 bawah. juta. Kemudian atau di bawah UMR atau UMR paling minimalnya, standarnya minimal, standar minimalnya. Kemudian di rumahnya tidak mempunyai tidak dilengkapi dengan misalnya AC demikian. Jadi memang kalau kita lihat kondisi di Jakarta ini, kadang-kadang memang rumah kita yang berdempet-dempetan aja AC itu sebenarnya bukan barang mewah ya. Sudah terpasang Tetapi gitu. karena memang ketentuannya seperti itu, maka jadi jangan komplain kalau misalnya mereka yang memang tinggal di daerah padat, kemudian dari penghasilannya misalnya dengan semua ketentuan ini memenuhi syarat, tetapi ketika misalnya di rumahnya terpasang AC, nah ini mereka ini langsung ngedelete itu persyaratannya karena udah nggak memenuhi syarat seperti itu. Itu salah satu sedikit dari persyaratan. Selain itu memang masih ada 44 variabel yang digunakan untuk mereka ini akhirnya keluarga ini masuk ke dalam DTKS atau tidak bisa masuk, seperti itu. Oke. Dan sekarang saya mau ke Bapak Nur Sidik dulu ya. Iya, siap. Tapi sebelumnya sebenarnya saya penasaran sama Mas Aji dan Mas Sultan yang turun langsung ke lapangan nih, Bu. Sebenarnya kenapa sih tertarik untuk menjadi Pensosmas? Apa yang membuat Anda? Ya, sebenarnya Pensosmas secara sederhananya aja ya, itu adalah salah satu proses untuk mengaktualisasikan diri di masyarakat. Yang kedua memang juga di sini ada proses pengabdian sosial yang secara tidak langsung ini menjadi sebuah ladang pahala untuk kita sendiri. Yang ketiga juga ini meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sosial kita sebagai manusia. Itu tentunya kan dengan menanamkan kebaikan, tentunya ini secara sederhananya itu bisa memberikan ya bekal untuk kita ke depannya seperti itu. Banyak keterpanggilan lah. Ya. Oh, panggilan diri ya. Iya. Oh, luar biasa. Panggilan jiwa sosialnya. Iya, itu. Tapi setelah diterima, sebenarnya bagaimana sih respon orang terdekat ketika pertama kali Mas Aji dan Mas Sultan diterima sebagai Pensosmas? Ya, alhamdulillah sih sangat positif sekali Pak ya. Pada saat kita memang mendapatkan respon dari teman-teman terdekat, karena kan kebetulan juga kita sebagai pendamsos juga kadang kan memberikan bimbingan sosial pada mereka gitu, penyuluhan pada mereka, pada orang-orang yang berusaha untuk bisa masuk ke dalam DTKS gitu. Dan sangat-sangat luar biasa yang diharapkan dari masyarakat itu apa sih pendamsos ini dalam hal masalah pendataan BDT ini atau DTKS ini gitu. Itu kita berikan saran pada mereka, masukan pada mereka gitu. Dan pada akhirnya mereka mengerti bahwa ini adalah satu program gitu untuk fakir miskin orang tidak mampu yang kedepannya akan dipakai untuk pemerintah sebagai program pemerintah. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke Bapak Nur Sidik. Sebenarnya apa sih Pak bedanya penyuluh sosial masyarakat dengan relawan sosial? Iya. Penyuluh sosial ini adalah sebenarnya bagian dari relawan sosial. Nah, yang harus mungkin saya harus jabarkan ya itu bahwa relawan sosialnya ini adalah orang atau kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang pekerjaan sosial atau tidak mempunyai latar belakang pekerjaan sosial yang dalam hal ini berkecimpung untuk kegiatan sosial tapi bukan di instansi sosial pemerintah, dan itu panggilan diri ya kan, yang tanpa mengharapkan imbalan itu Pak. Oke. Iya. Dan tadi Bu Rini juga sempat menyinggung soal pembekalan nih Pak. Sebenarnya seperti apa sih bentuk pembekalannya dan bentuk pelatihannya untuk menjadi seorang Pensosmas itu seperti apa? Oke. Kalau pembekalan ya seperti di awal tadi saya sampaikan, untuk menjadi seorang Pensosmas kita diberikan pelatihan yang dimana itu tadi dengan narasumber yang
yang memang untuk benar-benar kita menguasai permasalahan-permasalahan sosial, kita bagaimana cara kita berdampingan dengan masyarakat, bagaimana cara kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, itu awalnya. Terus bahkan kita setelah itu kita langsung turun ke masyarakat. Terjun ke masyarakat yang kebetulan waktu itu alhamdulillah Bu Rini sendiri nih yang memimpin kita nih. Mengajak kita turun langsung ke masyarakat, mendampingi ya kan untuk bagaimana kita memberikan satu edukasi, pemahaman terkait permasalahan sosial itu langsung kita. Oke, mungkin Bu Rini ada yang bisa ditambahkan? Jadi mereka ketika pelatihan memang mereka tidak langsung diterjunkan ke masyarakat, kemudian menyampaikan segala, kita juga khawatir ya ada resisten dari itu. Nah kemudian mereka melalui tahapan selain belajar di kelas gitu ya, mereka juga latihan di masyarakat, bicara dengan masyarakat ya. Walaupun awalnya mereka juga ragu-ragu karena mereka kan dari masyarakat biasa gitu ya, dari masyarakat biasa yang kita jejali dengan informasi tentu saja tadi yang disampaikan oleh Mas Sultan ya, bahwa mereka tuh sebenarnya ada keterpanggilan mereka untuk mengabdi. Betul. Ya. Jadi selain aktualisasi diri, kemudian ada semangat apa sih hakikat hidup itu gitu ya, kalau kita tidak bermanfaat buat orang lain gitu ya. Nah melalui Pendamsos ini mereka menemukan wadahnya gitu ya, akhirnya mereka menyampaikan ke masyarakat itu ya memang step by step gitu ya, kita ajak ke lingkungan masyarakat yang kita masih dampingin, mereka menjelaskan ke keluarga-keluarga tentang program-program kita masih dampingi. Nah lama-lama kita kemudian kasih materi saja bahwa ini terutama di masa Covid ini yang bakal bisa disampaikan ke masyarakat seperti itu. Nah dengan demikian sekarang mereka sudah paham ya. Jadi karena sudah terbiasa, mereka sudah enjoy di masyarakat, dan sepertinya ya kalau saya lihat setelah kami lakukan evaluasi ini benar-benar manfaat ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Betul. Bagaimana mereka menyampaikan terkait dengan regulasi, kemudian kebijakan-kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat. Demikian. Mas. Nah karena tadi mungkin berarti semua orang bisa untuk menjadi seorang pensosmas ya, terutama bagi mereka yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, seperti Mas Sultan dan Mas Haji. Nanti kita bakal tanyain lebih dalam, ada nggak sih suka dukanya seperti apa ketika turun ke lapangan, kesulitannya apa. Tapi nanti jangan dijawab dulu, kita bakal kembali setelah jeda berikut ini. Anda masih mendengarkan program khusus KBR yang dipersembahkan oleh Pusat Penyuluh Sosial Kementerian Republik Indonesia. Masih bersama saya Indra Saputra, dan kita masih membahas tema pada pagi hari ini, yaitu adalah peran penyuluh sosial masyarakat di masa pandemi COVID-19. Tadi udah banyak banget yang kita bahas, dan langsung aja nih, saya penasaran yang turun ke lapangan Mas Sultan dan Mas Samyaji atau Mas Aji ya. Sebenarnya apa aja sih kendala yang sering ditemuin ketika sedang melakukan penyuluhan? Kalau untuk kendala kita nggak terlalu banyak Pak ya di lapangan itu ya, dan kita berusaha untuk mengeluarkan ide-ide apa gitu dalam kita menghadapi kendala di lapangan itu ya. Seperti satu hal contoh pada saat kita berkunjung ke tempat kebakaran gitu, dimana pada saat masa itu kan masyarakat itu kan sangat down. Nah, dimana peran kita sebagai pensosmas? Di situ kita berusaha untuk mengeluarkan ide-ide apa untuk supaya membangkitkan mereka, menggerakkan mereka supaya mereka itu tidak benar-benar terbawa oleh larut dengan situasi seperti itu. Yang utama kita dekati adalah anak sekolah. Yang pertama kita dekati itu untuk memberikan semangat buat mereka agar mereka tetap memiliki semangat belajar walaupun dalam kondisi seperti ini gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita pun sudah lakukan hal seperti itu dengan kita memberikan bantuan pada mereka walaupun nggak seberapa gitu, dan semangat secara naluri Pak ya, secara hati buat mereka gitu ya. Dan alhamdulillah dan antusias dari warga masyarakat setempat pun mereka menginginkan kita kalau bisa jangan sekali. Terus menerus dilakukan. Itu dilakukan yang disampaikan oleh pihak kelurahan waktu itu.
seperti itu. Tapi kan masyarakat beragam ya, kita menemui orang-orang yang berbeda. Ada orang-orang yang menerima, ada juga orang yang masyarakat yang agak bisa dibilang sulit atau dalam artian suka nggak tertib gitu Pak. Ini cara menghadapi masyarakat seperti itu gimana caranya Pak? Pendekatan secara pendekatan secara halus dengan mereka, dan itu nggak bisa langsung. Memang betul. Nggak semua masyarakat itu dapat menerima, itu betul, sangat-sangat betul sekali. Ya, mungkin juga saya mau menambahkan perihal dengan persoalan masyarakat yang mungkin tidak tertib dan juga masih lalai soal peraturan dan tata cara yang sebenarnya harus diikutin. Pertama kita menjelaskan persoalan dampak negatifnya dulu sih. Semisal di era pandemi ini bagaimana masyarakat kan harus disadarkan dengan protap gitu loh. Bagaimana kita sebagai penyuluh memberikan dampak negatifnya apa, kita jelaskan, kita edukasi. Kemudian juga memberikan satu mungkin ada sanksi seperti pelanggar PSBB seperti apa, yang pada akhirnya itu salah satu efek jerak mungkin yang membuat tingkat kesadaran masyarakat itu berubah seperti itu sih. Nah, untuk keluhan yang sering banget ditemuin, keluhan apa tuh kalau boleh tahu? Ya, keluhan ya, kalau bicara keluhan sih memang di masyarakat pasti ada banyak persoalan ya. Ya, Itu banyak. Persoalan sembako gitu loh. Merasa nggak puas mereka. Iya, udah mereka. Iya, tiba-tiba kok saya dapat ini enggak. Padahal ketika dijelaskan mereka paham gitu loh. Dan ada prosedur yang mereka tidak ketahui gitu. Dan ketika dijelaskan mereka paham, oh ini ya kita dapat yang ini, kita dapat yang itu. Oh iya, sampainya itu tidak menjadi masalah, dan penyuluh berperan walaupun cuma hanya mengkomunikasikan, artinya masyarakat kan paham dari situ. Itulah tugasnya penyuluh untuk memberikan pemahaman ya. Bimbingan sosial. Oke, nah Bu Rini, sebenarnya di luar Jakarta ada juga nggak sih Pensosmas? Ada. Jadi di seluruh Indonesia ini memang ada dibentuk tenaga-tenaga penyuluh di masyarakat. Memang kalau di DKI Jakarta ini, khusus di DKI Jakarta, tenaga penyuluh sosial ini kita rekrut memang dari tenaga pendamping sosial, demikian. Sehingga ini lebih mudah kita untuk mengkoordinasikan seperti itu. Gitu. Ada di seluruh Indonesia ada. Oh, berarti tersebar di seluruh Indonesia iya, Bu ya. Betul. Dan untuk Pak Nur Sidik, sekarang kan lagi pandemi COVID-19 nih Pak. Bisa dijelasin satu persatu nggak sih gimana peran Pensosmas dalam menghadapi COVID-19 ini? Iya, peran Pensosmas ini dari mulai musibah non alam ini, kita pertama memberikan pemahaman bahwa tentang bahayanya atau pandemi atau virus corona ini di tengah-tengah masyarakat. Nah, satu itu, yang kedua kita berikan informasi pola hidup yang sekarang ini berubah dengan protokol kesehatan. Terus juga kita coba sampai dengan tadi kita juga mengawal bantuan-bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah, gitu kan. Bagaimana bantuan ini diterima masyarakat dan sampai benar-benar sampai dengan masyarakatnya. Memastikan itu semuanya sampai ya Pak. Iya. Oke. Nah sebenarnya Pensosmas ini dengan siapa bekerja samanya dan regulasinya seperti apa Pak? Ya, kalau Pensosmas bekerja sama yang pertama dengan pihak Kementerian Sosial, tentunya dengan Dinas Sosial. Kalau tingkat paling bawah itu kita sampai dengan tingkat RT dan RW. Ketika bagaimana itu tadi penyampaian pesannya itu untuk di masyarakat itu kita terus berkomunikasi dengan teman-teman yang ada ini, berkomunikasi dengan gugus tugas yang ada di tingkat RW, wilayah RW itu sampai RT. Terus kalaupun kita di awal itu adanya informasi akan turunnya bantuan, kita dulu memberikan informasi sampai dengan pelaksanaan kita tetap membantu kegiatan prakondisi masyarakat. Ya, gitu. Sebelum turun bantuan ini ada prakondisi, jadi masyarakat tidak tiba-tiba kadang-kadang itu yang disampaikan teman-teman, bahwa ketika dijelaskan mereka bahwa nanti
yang ini adalah mendapatkan bantuan dari Pemprov. Kemudian kriteria yang ini nantinya dapat dari Banpres. Tapi kadang-kadang ketika dijelaskan jelas iya. Ketika melihat ketika melihat tetangganya udah terima bantuan, wah ini panik ini. Saya belum. Yang harusnya nanti berikutnya udah panik ini gitu. Nah, kadang-kadang itu loh. Saya tahu kondisi di lapangan dari teman-teman ini. Nah, ini sulitnya tuh itu. Namanya masyarakat bisa-bisa mereka diserbu. Iya, Belum betul. lagi iya. Jadi kadang-kadang kan manusia orang-orang ini panik ketika melihat, oh ini udah terima. Kok saya belum, mana nggak kebagian seperti itu. Dan itu mungkin menjadi kesulitan tersendiri ya Bu ya. Iya. Awal buat kami itu merupakan satu karena memang ini kan satu fenomena atau dinamika yang memang abnormal ya, di luar dari betul. kebiasaan. Nah, tiba-tiba kita adanya kegiatan ekstra ini kan ya, awal juga banyak nih masyarakat kan yang tadi yang Bu Rini bilang nih rame kan dengan bantuan sembakonya ini. Tapi alhamdulillah ya kita memberikan pemahaman bahwa ya semua ini sudah terdata. Walaupun mungkin ada keterbatasan dalam hal ini, tapi alhamdulillah kita lihat dari hari ke hari akhirnya masyarakat juga bisa memahami bantuan pemerintah yang terpenting itu bahwa pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu. Nah, untuk Bu Rini sebenarnya seperti apa sih sistem pengawasan dari Pensosmas sendiri untuk terhadap Dinas Sosial DKI Jakarta? Ya, jadi gini, teman-teman ini bertugas dari mulai prakondisi, kemudian pada saat pelaksanaan, gitu ya, termasuk nanti pelaporan. Jadi luar biasa, relawan tapi beban tanggung jawabnya luar biasa ya. gitu ya. Sangat besar. Terutama ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Salah-salah melaporkan mereka berhadapannya bukan dengan kita, bukan hanya laporan tertulis, tetapi langsung dengan masyarakat gitu ya. Maka cara kita mengendalikan atau melakukan pengawasan mereka ya dengan terus-menerus menyapa mereka bagaimana mereka di tahapan ini, evaluasinya. Kita punya WA group yang selalu update tentang informasi di lokasi A terjadi seperti ini, kemudian di B lokasi B seperti ini gitu. Tapi nanti ini ya dinamika aja gitu ya. Tetapi ya itu secara keseluruhan karena ini juga belajar dari pengalaman gitu ya, peristiwa demi peristiwa sampai di tahapan ini, alhamdulillah secara keseluruhan nggak ada sesuatu yang masalah yang berarti sih ya. Malah saya lihat mereka tambah happy ya dengan karena mereka kayaknya terlihat dari wajahnya tuh sumringah gitu ya. Setiap ketemu senyum. Gitu ya. Iya. Karena itulah namanya jiwa sosial tuh itu. Karena dari hati mungkin jadi nggak terasa lelah ya. Nggak terasa lelah. Iya. Setiap ketemu begini aja wajahnya. Punya duit nggak punya duit begini aja. Tapi masalahnya banyak di belakangnya. Iya. Sangat luar biasa itu. Keren. Nanti kita bakal lanjutkan lagi obrolan kita pada pagi hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di program khusus KBR yang disiarkan dari 103,4 DFM Jakarta. Sampailah kita di penghujung acara untuk pagi hari ini. Nggak kerasa ya Bu, Pak, waktunya sudah singkat sekali. Dan kita masih di program khusus KBR yang dipersembahkan oleh Pusat Penyuluh Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bersama saya Indra Saputra yang masih membahas tema pada pagi hari ini adalah peran penyuluh sosial masyarakat di masa pandemi COVID-19. Dan program khusus KBR ini Anda simak di 103,4 DFM Jakarta. Saya mau ke Bapak Nur Sidik dulu nih Pak. Ya. Di situasi pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah memberikan berbagai macam program dan bantuan kepada masyarakat. Di antaranya terkait dengan program PKH dan sembako yang diperluas, terus juga bantuan sosial sembako, serta bantuan sosial tunai di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini bagaimana nih peran Pensosmas pada pelaksanaan distribusi bansos ini, terutama di wilayah DKI Jakarta? Oke, baik. Yang pertama kita melakukan prakondisi tadi. Kita menyampaikan pesan supaya masyarakat ini mengetahui awal. Ya, di setiap wilayah karena kita ada di masing-masing kelurahan teman-teman ini. Nah,
penyuluh sosial atau Pensosmas itu kita berikan dulu informasi biasanya kepada para ketua RT maupun RW bahwa di dalam satu kelurahan ini akan ada bantuan. Kalau di DKI ini kan untuk bantuannya itu sembako ya. Nah, kita informasikan berapa nanti dalam satu kelurahan ini menerima sembako mau dari pemerintah daerah maupun pusat, atau yang istilahnya kita kenal bansos presiden dan atau yang biasa Kemensos, atau dari gubernur, itu provinsi. Itu yang biasanya Pensosmas kita lakukan prakondisi itu dulu. Lalu ketika bansos atau bantuan itu akan turun ke masyarakat, kita melakukan monitoring ya. Maksudnya kita melihat apakah bantuan sembako ini benar-benar sudah sampai di masyarakat. Pun kami juga masih secara bergiliran. Misalnya di shift pertama kita masuk jam 7, pulangnya jam 3:30 seperti itu. Kemudian setiap pertemuan masih kapasitasnya 50%, termasuk kita juga diturunkan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perdagangan, kegiatan aktivitas sosial di masyarakat maupun di pasar seperti itu. Semua kita terlibat gitu. Jadi kita diturunkan. ASN ini kami ikut mengawasi masyarakat di pasar misalnya seperti itu, dengan menggunakan protokol kesehatan yang ditentukan. Iya, gitu. Ya, artinya gini. Sejauh ini memang upaya pemerintah ini sudah maksimal kita laksanakan gitu ya, dengan dukungan anggaran, dengan dukungan pembiayaan yang diatur sedemikian rupa gitu ya. Tetapi sekali lagi ini perlu kedisiplinan dari masyarakat. Ya, kita paham bahwa saat ini mungkin masyarakat juga sudah jenuh dengan PSBB, ingin sudah beraktivitas ini, tetapi kita harus sadar bahwa pandemik belum selesai, pandemik belum usai. Maka untuk masa pandemik ini akan lama atau tidak, ini kan tergantung kita semua. Bagaimanapun pemerintah mengupayakan protokol demikian, kalau tidak diimbangi dengan disiplin dari masyarakat, mustahil ini akan dapat segera terwujud. Maka mari kita sama-sama, pemerintah, masyarakat, seluruh elemen masyarakat, untuk saling disiplin, saling mengingatkan. Dimanapun kita tetap harus menggunakan, yang paling pokok adalah menggunakan masker. Tiap sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, seperti itu. Kemudian menjaga jarak minimal 1 meter ya. Jadi karena ini tidak dialami di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Maka ini harus kesadaran kolektif seperti itu untuk bersama-sama. Dan ini teman-teman di radio juga seperti itu, senantiasa tetap menggaungkan yang namanya disiplin COVID-19 ini ya. Tetap menggunakan protokol yang sesuai. Yang sesuai dengan ketentuan. Oke. Ini kayaknya Mas Aji dan Mas Sultan ingin menyampaikan harapan-harapannya nih. Boleh, monggo. Ya, harapan saya secara sederhana aja, bagaimana ketika kita mengabdi di lingkungan, kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, yang kedua juga memang kesadaran akan protap bagi masyarakat dan juga bagi petugas ini sangat perlu. Memang terlihat sederhana atau gampang, tapi ketika kita selewengkan sedikit mungkin kan itu akan jadi berdampak. Semisal dalam mengawal pendistribusian kartu lansia gitu kan, sering terjadi bagaimana tanpa tersadari masyarakat berkerumun dengan gampangnya gitu. Kita langsung peka sama hal itu gitu loh. Apalagi kan memungkinkan kerentanan juga gitu ya. Ya paling itu. Dan saya harap selalu bersinergi sih antar lini walaupun situasi seperti ini, karena memang ini cuma ujian sebentar aja. Pasti semua ada berkahnya pasti sih. Amin. Amin. Boleh Mas kalau mau menambahkan? Kalau dari saya mungkin hampir sama dengan Mas Sultan, itu aja sih yang sampaikan.
Sangat singkat ya. Ya. Dok, Bu Rini, Bu, Ya, Pak. mungkin terakhir ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan mungkin ada program-program terdekat yang ingin dilakukan. Ya, ini terutama memang yang terus yang saat ini dirasakan juga oleh teman-teman gitu, ketika ada bantuan turun ya. Ini sedapat mungkin mereka ini kan sudah terdaftar, sudah terdata. Artinya jangan khawatir bahwa ini akan hilang seperti itu ya, karena pasti akan sampai. Jadi hindari kerumunan gitu ya, karena apa, kalau kita berkerumun yang rugi bukan mereka tetapi kita petugas juga gitu ya. Jadi ya program-program untuk penanganan COVID itu selain program yang sudah reguler kita lakukan, misalnya kartu lansia Jakarta, kemudian kartu penyandang disabilitas, kartu pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian bantuan pangan non tunai atau beras. Semua ini adalah sasarannya adalah masyarakat umum ya, masyarakat yang terdata. Nah, karena ini reguler, maka jangan khawatir ini kemudian harus datang sekaligus prok di tempat ini, tetapi ini aja gitu, maksudnya ya jaga teratur, tetap jaga jarak, Disiplin tetap ya, Bu, ya? disiplin yang jelas itu, sehingga apa, ini bisa menghindarkan kita terinfeksi satu sama lain, yang pada akhirnya akan merugikan Kita semua ya justru iya, ya. betul. Nah itu barangkali ya. Dan yang jelas tadi seperti yang saya sampaikan, Bapak Gubernur maupun Presiden juga sudah mewanti-wanti ya, agar masyarakat itu sebenarnya pertama di masa pandemi ini tidak ada kata lain selain disiplin. Yes. Disiplin terhadap semua protokol yang sudah ditentukan. Ikuti dan patuhi aja aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Terima Iya, kasih juga sama-sama. untuk Ya, sama-sama. para tamu kita pada Sama-sama. pagi hari ini. Mas Ada Indra. Bu Rini, ada Bapak Nur Sidik, Iya. ada Mas Sultan dan Mas Haji juga. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Itu yang utama buat dalam kami, Pak. memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Iya. Wah, nggak kerasa nih waktu kita sudah habis, Bu. Padahal masih banyak banget sebenarnya yang ingin diperbincangkan. Mungkin next kita bakal ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu ya. Boleh, Siap. boleh. Oke. Karena waktu kita udah terbatas, maka kita akhiri perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Indra Saputra pamit undur diri. Salam.